Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Pamungkas, NIM V1322001, Manajemen Pemasaran kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan marketing analisis dari tugas dari Bapak Lutfi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Yang pertama saya akan menganalisis dari pricing terlebih dahulu. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, masuk pada soal yang pertama yaitu bagian pricing. Di dalam bagian pricing ada linear demand curve, power demand curve, optimizing price, optimizing price linear, optimizing price linear. Bagi yang pertama, saya akan mengerjakan lebih dulu di bagian linear demand curve. Di sini perintah akan membuatlah kurva permintaan linear dari data berikut dan isi tabel yang kosong. Tabel yang kosong adalah yang di bagian ini. Oke, yang kan ada dua yaitu price dan demand. Kita akan membuat kurva terlebih dahulu. Kita blok bagian price dan demand dari dua data di atas. Kita ke insert, charts, scatter. Nah, ini kan datanya masih terbalik. Dia akan di switch row atau column. Jadi kita akan eh, klik bagian biru ini, dan klik kanan, kita add trend line. Dari trend line optionnya benar tetap linear. Dan di bagian display, equation on chart, kita checklist. Jadi dapat hasil yaitu Z sama dengan 0,0113X plus 3000. Ini yang akan kita masukkan ke bagian tabel yang kosong. Itu sama dengan 3000 dimin 0,0133 dikali dengan price-nya. Dan kita enter. Dan hasilnya adalah 965. 965. Dari ini ya, bila eh, keluar yaitu dalam bentuk rupiah, kita ganti di bagian sini karena ini sudah tidak rupiah, jadi tidak usah perlu diganti. Dan juga kita bulatkan agar tidak menjadi besar desimal. Yang selanjutnya kita masuk ke power demand curve. Di sini yang pertama kita akan mengestimasi buat untuk yang A, yaitu saya akan mengestimasi sebesar 250 miliar. Dan kita akan mencari di soal adalah power demand curve dari data berikut dan isi tabel yang kosong. Pertama ada demand di sini. Untuk demand ada rumusnya yaitu kita estimasi dikalikan dengan price dan kita pangkatkan min 2. Kita enter, hasilnya 11. Karena kita kalau belum disederhanakan, kita bisa sederhanakan lewat decrease desimal dan untuk formatnya itu number. Kita dan jadi 11. Terus kita akan mengisi bagian demand dan juga revenue. Yang pertama, demand ini adalah sama dengan dari estimasi yang di atas, kita F4, kita kalikan dengan price-nya, dan kita pangkatkan min 2. Hasilnya adalah seperti ini. Dan kita custom, custom untuk number, dan kita bulatkan. Dan untuk selanjutnya ke bawah, kita bisa di sini tinggal di drag ke bawah saja, ya langsung terisi. Dan untuk revenue, rumusnya yaitu sama dengan dari demand ditambah dengan price. Hasilnya adalah ini. Dan kita dalam segi akunting kita
jadikan ke rupiah. Kita langsung drag ke bawah saja untuk langsung mendapatkan nilai. Baik, jadi hasilnya adalah 150, 150, 110, dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke optimizing price linear. Baik, yang pertama adalah kurva permintaan linear dari data berikut dan isi tabel yang kosong. Pertama, kita akan membuat kurva terlebih dahulu. Kita insert bagian chart. Karena ini datanya terbalik, kita akan switch row column. Kita akan klik kanan, terus right line. Dan di timeline option linear, kita ganti ke display equation on chart. Seperti ini. Untuk base price, kita estimasi sebesar mungkin 50.000. Dan dibayar 5.000 untuk profit adalah seperti rumus yang ada, yaitu sama dengan base price di minus unit cost room dan dikali dengan demand. Hasilnya adalah 90 juta. Ini kurang maksimal, belum optimal. Kita akan melakukan pengoptimalannya lewat dari data dan di solver. Yang pertama adalah base price. Untuk bagian set objektifnya, untuk by changing variable-nya kita, maaf, yang set objektifnya adalah profit, dan untuk by changing variable-nya adalah base price. Kita solve, oke, dan untuk estimasi harga yang lebih tepat yaitu 53.500, dari demand adalah 4.300, dan profitnya adalah 92.450.000. Baik, kita akan masuk ke optimizing price yang linear 2. Buatlah kurva permintaan linear dari data berikut ini dan isi tabel yang kosong. Pertama, kita akan buat tabel dari price dan demand. Kita insert, chart, scatter. Seperti biasa, kita besar dulu dan kita switch row column. Dan untuk biru kita klik kanan, kita red line, dan kita ke display equation on chart. Nah, ini kita masukkan ke demand. Demand ini adalah untuk estimasi harganya mungkin kita di 800.000. Saya akan 800.000. Dan demandnya adalah sama dengan 15.000 dimin 0,0085 X. Ya, X-nya di sini adalah base price-nya dikali sama base price-nya. Kita enter. Dimana 8.200 kita jadikan menjadi number dan kita bulatkan, dikatakan 200. Dan untuk total profit seperti rumus yang ada di samping, yaitu sama dengan itu adalah base price, kita main dengan unit cost, kita tutup kurung, kita kali dengan demand, jadi 8.200, kita tutup kurung, dan kita plus, buka kurung lagi, dari demand dikali dengan
cartridge per printer dikali profit per cartridge. Kita tutup kurung. Kita enter. Kita ini dari akun kita jadikan ke rupiah dan hasilnya ada 8.364.000.000. Tapi hasilnya juga belum maksimal. Jadi kita akan menggunakan solver yang dimana set objektifnya adalah total profit dan by changing variabelnya adalah base price. Kita solve. Oke. Nah, dari kita sudah solve yang base price-nya menjadi 772.352 rupiah dan total profitnya adalah 8 miliar sekian tersebut. Ini adalah optimizing price polynomial yang baik, adalah permintaan polinomial dari data berikut. Kita akan data ini, kita insert chart. Ini kita tidak usah eh, tidak usah untuk ya dibalik karena sudah benar. Ini kita klik kanan, add line. Karena ini kan polinomial, kita ubah menjadi polinomial dan tetap display equation on chart. Oke. Baik, kita akan best price-nya kita akan estimasi mungkin di kita ke rupiah. Untuk demand, rupanya adalah seperti yang di sini Z min 8 E min 08. X-nya dikali ini dikuadratkan 2, kita plus 0,0082 kali X ini kita ulangi. Oke, untuk demand sama dengan min 8 E dimin 0,8. Ini adalah best price, terus kita pangkatkan 2 ditambah 0,0082 kita kalikan dari dan dimin 137 enter. Jadi dimin 7 kita ke number tadi dibulatkan jadi 7. Dan untuk profitnya adalah rumusnya seperti yang sudah itu adalah price dimin unit cost kita tutup kurung dikalikan demand. Kita enter. Jadi untuk profitnya adalah kita kalikan modal 385.000. Tapi ini belum maksimal, jadi kita maksimalkan data solver pusat objektif di profit dan untuk changingnya adalah kita solve changingnya adalah yang profit
So, ya, untuk harganya yang lebih tepat adalah 62.000 dengan 4 dan profitnya di 2.300.000. Itu untuk bagian optimizing price pilot. Baik, kita masuk ke file yang kedua yaitu forecasting, marketing analytic yang kedua yaitu forecasting. Di sini untuk soalnya kita akan mencari average, simple dari simple average, most naive, seasonal naive, moving average, exponential smoothing, dan linear forecasting. Baik, yang pertama adalah simple average. Simple average kita akan menggunakan rumus yang sudah ada di Excel, yaitu kita sama dengan average average selain average kita coba dua kali, eh, shift hingga ke data paling atas, itu kita enter. Hasilnya adalah 42, dan untuk April sama seperti yang tadi, yaitu kita klik average, kita klik dua kali, terus kita klik pada Mars, kita shift langsung ke data paling atas, itu kita enter. Jadi hasilnya adalah 42. Kita akan blok menjadi, dan kata besar lagi, dia sebenarnya adalah 42 dan juga 40. Ini adalah rata-rata pada bulan sebelumnya. Jadi Maret adalah rata-rata. Ini adalah Februari. Februari rata-rata itu 35. Jadi kita isi menjadi 35. Dan April juga karena Maret adalah 35, kita isi 35 juga. Yang satu adalah seasonal naik. If ini adalah average ataupun rata-rata pada tahun sebelumnya. Kita lihat di Maret 2018 adalah 48. Jadi di Maret 2019 adalah 48. Dan untuk yang April 2019, tahun sebelumnya ke April 2018, yaitu 34. Jadi average-nya adalah 48 untuk Maret dan 34 untuk April. Unit yang terjual. Ya. Nah, kita masuk ke moving average. Moving average ini kita menggunakan fitur yang ada dalam Excel, yaitu adalah data analyze. Pada data analyze kita oke. Eh, untuk intervalnya kita 3, dan ini dari Februari 2019 sampai Desember 2014 kita oke. Dan kita ulangi sebentar. Untuk kita ke data analyze, kita oke. Dan untuk output range-nya kita dikasih ke sini. Oke. Nah, jadi untuk karena internal 3, jadi yang akan ada 3 kan, jadi 48 dan 41. Untuk hasil dari Maret dan juga April. Kita copy dan kita paste di bagian value. Ini untuk kita bisa hapus semuanya saja. Oke, back. Oke. Nah, dan untuk exponential smoothing, sama seperti dengan data,
Kita masuk ke menggunakan data. Sebenarnya ke moving average, kita kalau mau mengetahui tren dari penjualan unit, kita bisa blok semua dari unit. Tembak satu, kita ke insert, di bagian ini adalah yang lain. Kita akan memasukkan tren lainnya. Karena tren di sana warna biru biar lebih terlihat. Kita akan mengganti warnanya menjadi warna merah agar lebih terlihat. Ini kita bisa melihat kalau penjualan unitnya dari setiap bulan dan setiap tahun ada perbedaan, dan paling tinggi itu ada di sini. Baik, kita masuk selanjutnya itu exponential smoothing. Kita masih menggunakan data analyze dari data, terus kita analyze, tapi salah-salah kita di bagian eksponensial. Nah, ini kita oke. Dari input range-nya kita sampai ke Januari 2015. Input range-nya kita kasih ke sini. Kita oke. Nah, jadi UN 8 dan juga 40. Kita copy, terus kita paste di bagian sini. Kita bisa hapus langsung saja, kita cut saja. Terus kita masuk ke home biar kita bulatkan. Baik, untuk unit terjual dari exponential smoothing sebagai berikut. Dan seperti sebelumnya, kalau kita mau mengetahui tren penjualan unitnya, kita bisa langsung blok semua data dari unit, terus kita ke line, line. Kita bisa tambahkan tren lainnya, dan kita ganti warnanya agar lebih terlihat dan lebih mudah untuk dibaca menjadi merah. Dan untuk exponential smoothing 12, bagian kolom ini 1, 2, langsung drag aja ke bawah langsung daripada satu-satu kelamaan sampai ke bawah. Sudah nampak untuk per nomornya. Dan untuk linear forecasting ini ada rumusnya, yaitu sama dengan forecasting forecast linear. Aku dua, dan untuk x-nya saya akan pilih yaitu itu. Dan untuk Node.js-nya kita input data unit sebelumnya dari Februari 2019 sampai ke Januari 2015. Setelah itu kita F4 untuk mengujinya. Kita titik 2. Dan NoXS-nya adalah nomor yang di sampingnya dari Februari 2019 sampai Januari 2015. Dan kita enter. Nah, ini terdapat menjadi 40, dan kita langsung saja tanpa mengulangi rumusnya lagi, kita drag ke bawah saat April 2019.
Hasilnya adalah 40 semua. Kalau hasilnya nanti belum dalam bentuk satuan yang sempurna, bisa kita bulatkan. Mungkin sebelumnya seperti ini, kita bisa bulatkan. Dan itu untuk linear forecasting. Baik, kita masuk ke data yang ketiga, analisis yang ketiga, yaitu conjoint analysis. Di sini kita akan menentukan penjualan terbanyak dari merek mobil Toyota yang ada Avanza Veloz, Rush, Innova, manakah yang terbanyak dibeli dan juga warna apa yang banyak dipilih, hitam, putih ataupun silver, dan juga transmisi apa yang digunakan, manual ataupun matic. Oke, yang pertama kita masuk ke SPSS, kita ke data, uh, desain, kita generate. Ini untuk faktornya ada tiga, yaitu mobil, warna hitam putih silver, transmisi, nacelle satu. Untuk selanjutnya kita save adalah di mobil. Oh, masuk. Save. Oke. Nah, kita tandanya udah berhasil adalah ada tulisan dari a plan is successfully generated with 9K. Kita minimize, masuk ke sini, kita file, kita open data tadi kita, yaitu ini. Kita bentuk SF dan kita open. Nah, sudah jadi untuk stimuli dari mobil. Tapi kita masuk ke variable view, kita desimalnya kita nolkan agar semua bisa terlihat, bisa menjadi tidak angka koma, itu dibulatkan. Kita masuk ke data view lagi. Nah, sudah tidak ada koma lagi. Dan untuk variabel merek, warna, dan transmisi, kita copy. Kita masuk ke Excel kembali, ke kita pastekan, dan di atasnya kita akan beri nama, merek, warna, dan transmisi. Baik. Terus kita akan masuk ke stimuli. Stimuli di sini akan menggunakan fungsi yaitu VLOOKUP. VLOOKUP kita klik 2 kali. Kita kembali ke slide yang level. Lookup value kita ada 2 dan kita titik koma. Dari tabel area adalah variannya yaitu Avanza Veloz, Rush, dan juga Innova. Kita titik 2 lagi. 2, 0, itu kurung. Nah, di sini muncul yaitu Rush. Dan untuk selanjutnya bisa kita langsung drag aja ke bawah, ya tidak memasukkan satu-satu lagi. Dan, dan muncul untuk Rush, Innova, Pansapilos, Rush, Pansapilos, dan sebagainya. Yang kedua untuk bagian warna, kita kembali memakai rumus VLOOKUP, kita ke slide yang level, di warna kita ini, titik 2, di bagian warna kita drag semua, 2, 0, kita tidak perlu, kita enter, dan warna hitam. Seperti tadi, di transmisi bawah saja, dia lebih cepat. Yang terakhir ini adalah untuk transmisi, sama seperti VLOOKUP kembali. Kita masuk ke bagian level, transmisi, terus kita masukkan ini, 2, 0, kurung, kita enter, mati. Dan kita buka langsung biar cepat. Nah, dari deskripsi stimuli mendapatkan ada yang pertama Rush hitam matic, Innova hitam manual, Avanza Veloz silver matic.
Kita akan lanjut ke yang saja adalah hasil kuesioner preferensi. Nah, dari semua data ini kita copy dan masuk ke SPSS. Kita menggunakan file yang baru yaitu kita pastekan, kita view, kita pastekan. Nah, ini kan eh, masih berantakan dan tidak tahu ini lebih jelas gimana. Kita masuk ke variable view dalam yang mana variable satu ini tadi menjadi responden yang ini menjadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, terakhir P9. Ini langsung kita masuk ke data lagi. Nah, ini udah jadi responden dan seperti yang kita nanti di variable view. Selanjutnya kita ke file dan nanti kita save as untuk datanya. Kita mengatur kita ganti menjadi referensi langsung. Ini responden. Terus kita save. Setelah itu kita ke file, kita akan membuat sintak. Kita klik file, new, di bagian sintak. Nah, di bagian sintak ini kita akan menuliskan berapa data yang akan dimasukkan. Kita ke bagian sintak. Yang pertama kita akan menuliskan join align sama dengan Toyota, terus skor kita ini adalah ya sini itu C kita masukkan sebagai kita dan oh ya gitu perlukaan untuk memberikan koma di atas dan seterusnya itu adalah data. Nah, kita data. Nah, kita masukkan data sama dengan alamat kembali. Kita dan data kita ke preferensi underscore responden. Satu. Nah, kita enter. Ini adalah skor. Kita akan masukkan skor. Berarti kita akan skor adalah dari variabel tadi saat P1 itu
9. Selanjutnya adalah factors. Terus di sini kita tuliskan merek, warna, dan juga transmisi. Ini ada subjek, kita akan masukkan subjek sama dengan itu subjek yang kita perlukan adalah responden. Oke, sekarang semua kita akan print dan out. Sebelum kita run, kita save terlebih dahulu. Kamu bisa mengganti dengan sintak. Kita akan masuk ke di sini. Sintak mobil Toyota. Nah, itu kita bisa run. Run, dan hasilnya di sini. Jadi kita akan mendapatkan banyak sekali data, yaitu seperti awal, subjek, transmisi, subjectivity, subject, akhir, correlation, information. Ini merek yang paling tinggi yaitu adalah jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan saat membuat video maupun langkah-langkah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Pak Lutfi Aulia Rahman yang sudah memberikan tugas waspada saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.